Jadi, di episode Retro Gadget yang kedua ini kita akan bahas sebuah keyboard mechanical yang umurnya lebih dari 27 tahun plus-plus. Nah, gimana nih kalau misalnya keyboard tua ini kita pakai untuk kebutuhan zaman sekarang? Seperti ngetik, main game, dan lain-lain. Selamat datang di episode kedua Retro Gadget. Kali ini kita akan ngebahas keyboard mechanical yang umurnya lebih dari 25 tahun plus-plus. Keyboard yang bakal gue bahas di sini adalah Focus FK 2000 Plus. Jadi gue termasuk orang yang suka koleksi barang-barang jadul, termasuk keyboard ini. Pas pertama kali gue lihat, gue langsung mikir, buset, ini keyboard tua amat ya. Gitulah kira-kira impresi pertama gue terhadap keyboard ini. Terus pas gue lihat, ini buset, kuning banget gitu. Oke, ini dia barangnya. Kalau misalnya kita lihat aja tuh udah tahu kalau misalnya barang ini tuh termasuk barang jadul karena memang ukurannya gede banget, memakan space dan juga warnanya juga udah kekuningan. Ya ini bener-bener retro banget lah. Warnanya udah menguning karena memang faktor umur ya, walaupun sebenarnya bisa diputihkan lagi dengan restorasi. Cuma gua nggak bakal restorasi seperti itu karena menurut gua warna kuning ini udah keren banget sih karena memang memperlihatkan sebuah retronya, rasa retro dari barang tersebut. Nah, keyboard ini tuh memiliki bodi plastik, tapi jangan salah ya, plastik di sini tuh plastiknya beda dengan plastik barang-barang sekarang gitu. Feel-nya beda dan lebih solid dibanding plastik-plastik zaman sekarang. Uniknya, di keyboard ini tuh nggak ada satupun baut sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi dia itu pakai sistem pengait yang bentuknya tuh kayak begini. Dan bukanya pun harus dicongkel. Ya, kalau misalnya kalian mau buka keyboard ini tuh disarankan menggunakan sebuah plastik khusus ya, atau alat tools pembuka khusus yang bahannya plastik. Kalau misalnya pakai yang besi itu suka baret gitu dan juga bikin rusak lah pokoknya. Ribet sih emang. Di bagian belakang ini tuh terdapat dua kaki yang bisa disesuaikan ukurannya. Jadi ada dua ukuran, yang sedang dan juga yang tinggi. Dan di ujungnya ini tuh ada karet juga, tapi sayangnya udah nggak bisa udah nggak bisa nahan pergerakan ya. Jadi itu suka slip gitu. Bisa sih diakalin menggunakan Dexmat ya. Kalau misalnya kalian punya Dexmat, pakai itu dan nggak bakal slip lagi. Dan di kiri atasnya ini ada emblem dengan tulisan BIM. Kenapa sih mereka nggak fokus gitu kan? Mereka fokus. Nah, gue juga nggak tahu. Tapi sih menurut gue ini tuh kayak rebrand dari permintaan dari suatu perusahaan atau suatu brand. Tapi tetap basisnya adalah dari Focus FK 2000 Plus ini. Jadi kayak cuma ganti merek aja lah gitu. Dan juga di atas ini sebenarnya tuh ada sebuah lubang kayak gini nih yang fungsinya itu tuh sebenarnya untuk penutup covernya. Jadi keyboard ini tuh sebenarnya memiliki cover sendiri gitu, cover penutupnya. Ini sebenarnya keren sih. Cuma sayangnya waktu gue dapat barang ini, covernya udah nggak ada. Oh ya, emblem ini pun bisa dibuka, walaupun agak susah sih. Dan di dalamnya ini ada tombol switch untuk berganti ke mode XT atau AT. Buat yang belum tahu, XT atau Extended Technology ini adalah sebuah jenis komputer yang ada sekitar tahun 1981, dan komputer jenis ini tuh masih sangat lambat. Kemudian muncullah AT atau Advanced Technology, adalah jenis komputer penerus dari XT yang mempunyai kecepatan yang lebih baik. Nah, jangan lupa untuk switch ke AT ya, karena komputer sekarang itu pakainya AT. Nah, kalau pakai mode XT untuk komputer sekarang gimana? Ya, nggak bisa. Malah yang ada laptop gue jadi ikutan error waktu gue coba. Pada bagian keycapsnya ini gue cukup suka dan menarik banget nih, karena memiliki dua warna, yaitu putih dan abu-abu. Serta di bagian beberapa keynya itu ada warna lain kayak begini. Detail kecil yang menurut gue tuh keren aja gitu. Pada keycaps ini nggak ada tombol Windows, melainkan adanya tombol makro. Dan pas gue pencet itu tuh munculnya kayak slash atau garis miring. Kemungkinan sih tombol ini dipakai untuk menjalankan command line ya, karena pada zaman itu belum ada interface seperti Windows sih gitu ya. Jadi masih pakai command line. Dan yang paling unik yaitu di bagian arrow-nya, tombol arrow-nya. Ini tuh mirip banget sama mata angin kalau bisa kalian lihat. Karena dari segala arah itu ada. Dan di tengahnya ini ada tulisan turbo yang gua nggak tahu fungsinya apa. Soalnya pas gua pencet itu nggak ada efek apa-apa. Nah yang keren lagi dari keyboard ini adalah switch-nya. Jadi switch-nya ini menggunakan switch Alps White SKCM yang mana bentuknya tuh kotak begini. Dan profilnya pas gua pencet itu tuh mirip kayak Blue Switch yang ada saat ini gitu ya, Blue Switch Otemo. Karena suaranya tuh gede dan clicky banget. Tapi suara ini lebih condong ke suara mesin tik itu. Dan coba aja kalian dengerin sendiri.
Dan cara cabut switch-nya pun unik. Di sini gue menggunakan tusuk gigi dan juga tools plastik ini, kemudian ditarik aja. Dan by the way, ini tuh kita bukan nyabut switch-nya ya, tapi membongkar switch-nya. Karena kalau dicabut gak bisa, karena kan disolder. Nah, untuk interface kabelnya ini tuh menggunakan DIN 5, yang mana kalau misalnya kalian mau pakai di komputer sekarang, itu butuh adapter lagi, dan 2 adapter loh. Yang pertama dari DIN 5 ke PS2, kemudian dari PS2 ke USB. Emang ribet ya keyboard zaman dulu ini. Pertama kali gue pakai, keyboard ini tuh kerasa keset banget, dan banyak huruf yang kadang tuh suka double input gitu. Dan ada juga yang susah banget inputnya. Akhirnya gue coba bersihin dulu debu-debunya, dan akhirnya sudah kembali normal dan double input itu udah hampir gak ada. Tapi emang belum di loop sih, jadi masih kerasa berat juga pas ngetik. Kalau misalnya ditanya, apakah enak mengetik pakai keyboard jadul begini? Jawabannya jelas enggak, karena gue udah terbiasa pakai keyboard yang sekarang yang pengetikan lebih enak. Kemudian gue disuruh balik ke yang jadul yang masih berat gitu, tentu nggak enak. Tapi mungkin lain cerita ketika gue sudah melup keyboard tua ini gitu ya, mungkin feels-nya bisa beda juga. Tapi ya untuk sekarang gue bisa bilang nggak enak. Tapi bukan berarti gue nggak suka, gue masih suka gonta-ganti keyboard sekarang dan keyboard jadul, karena gue pengen nostalgia aja gitu. Terus kalau misalnya dipakai buat ngegame, kayak gimana nih? Well, gue cobain Genshin Impact di laptop gue dan masih bisa. Untuk menjalankan quest harian, misi harian, dan beberapa battle kecil, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya digunakan untuk Valorant, atau misalnya yang lain-lain yang butuh kecepatan tangan, mungkin experience-nya bakal terganggu. Oh iya, gue kelupaan. Jadi untuk membuka keyboard ini kan kita harus menggunakan tools plastik gitu ya untuk membukanya, untuk membuka pengaitnya. Dan pas gue buka ini, pas gue cek PCB-nya, keyboard ini sudah ada sejak tahun 91. Nih, kalian lihat nih. Udah tua banget ini keyboard. Tapi masih bisa dipakai. Keren ya? Oke, kesimpulan untuk keyboard jadul Focus FK 2000+. Kira-kira gimana nih? Jujur aja, gue sebenarnya senang banget sama keyboard ini dan gue berniat untuk meluknya gitu ya. Untuk feel pengetikan yang lebih baik gitu. Karena saat ini memang agak berat ketika ngetik. Dan mungkin faktor usia juga ya, jadi udah keset gitu. Butuh ada peremajaan lagi gitu. Untuk pengetikan harian kayak gimana? Untuk pengetikan harian tuh masih enak. Gue bikin script juga kadang pakai keyboard ini, coding juga pakai keyboard ini, dan juga sesekali ngegame pakai keyboard ini. Menurut gue masih bisa dipakai untuk hal-hal yang nggak terlalu berat gitu. Tapi ada beberapa kendala yang gue alamin. Jadi sebelum ini tuh gue sering banget ngetik dengan cepat gitu ya. Kalau misalnya kita ngetik cepat, itu tuh suka ada delay. Jadi kita ngetik cepat, dia nggak langsung masuk inputnya, tapi ada delay sekitar 0 sekian detik baru muncul kata-katanya. Dan sebenarnya itu sedikit mengganggu experience, tapi gue paham kenapa kayak gitu. Karena mungkin juga terganggu karena adapternya juga ya. Jadi menggunakan 2 adapter sekaligus itu menurut gue bisa memicu delay juga gitu. Walaupun mungkin ya cuma 0, sekian detik aja gitu. Tapi mungkin buat beberapa orang yang perlu pengetikan cepat itu bakal kerasa juga. Apalagi kalau misalnya main game, itu pasti kerasa banget. Sekian episode kedua dari Retro Gadget ini yang ngebahas Focus FK 2000+. Gimana menurut kalian tentang keyboard jadul ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian punya keyboard jadul juga, silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya dan share video ini ke komunitas-komunitas keyboard. Dan bilang kalau misalnya Kang Gadget sekarang mulai ngebahas keyboard dan keyboard jadul. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Gua Yel pamit dan bye!